Hai football lovers, kembali lagi di channel Chan Jazil Sport. Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Melansir kanal MF Sport News, berikut ini adalah 3 rekor yang dibawa timnas Indonesia dalam kejuaraan di Kamboja ini. Piala AFF U23 2022 merupakan edisi ketiga. Edisi pertama berlangsung pada 2005 dan Indonesia absen. Timnas U23 baru ambil bagian pada edisi 2019 dan langsung meraih gelar juara. 1. Jumlah pemain senior. Timnas Indonesia U23 diperkuat dengan 14 pemain yang telah debut bersama tim senior. Dari jumlah tersebut, Rahmat Irianto tercatat sebagai pemain dengan menit main paling tinggi, yakni sebanyak 18 kali. 2. Pemain di kompetisi level tertinggi. Skuad timnas U23 menjadi tim dengan menit main di kasta tertinggi terbanyak pada 2022 ini. Hanya satu pemain timnas U23 yang belum debut bersama timnya di Liga 1 2021-2022. 3. Pelatih level Piala Dunia. Shin Tae-yong menjadi satu-satunya pelatih tim di Piala AFF U23 yang pernah tampil di Piala Dunia. Dari 11 pelatih yang ambil bagian di Piala AFF U23 tahun ini, hanya Shin pula yang pernah juara Liga Champions Asia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tertarik melanjutkan proses naturalisasi Kevin Dix. Proses pendekatan PSSI kepada Kevin Dix kembali dilanjutkan setelah pemain 25 tahun itu memberikan respon. Hasani Abdul Ghani di Instagramnya mengatakan, "Hari ini banyak yang bertanya kepada saya, apakah benar seperti di berita Ragnar Oratmangun diganti oleh Kevin Dix?" Iya, berita tersebut benar. Ini karena ada permintaan dari Coach Shin Tae-yong. Soal pemanggilan pemain adalah wilayahnya pelatih. Kami federasi hanya membantu, mudah-mudahan saja semuanya berjalan dengan lancar. Berikut prediksi line up timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 seiring kehadiran Kevin Dix. 4-3-3. Nadio Argawinata, Sandy Walsh, Jordi Amat, Miss Hilgers, Kevin Dix, Mark Klok, Asnawi Mangku Alam, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand. Melansir dari laman resmi, PSSI tampak mengangkat Bima Sakti dan Marcus Horizon sebagai pembantu Shin Tae-yong lantaran tak ada agenda timnas Indonesia U16. Selain para asisten lama, hadir juga staf kepelatihan timnas Indonesia U16, Bima Sakti dan Marcus Horizon. Demikian rilis PSSI 7 Februari 2022. Bima Sakti sempat naik daun sebagai asisten pelatih Luis Milla yang menangani timnas Indonesia dalam kurun 2017 hingga 2018. Saat itu Bima dipilih lantaran pernah merumput di Italia bersama tim PSSI Primavera dan Norwegia bareng Helsingborg. Marcus Horizon juga bisa dibilang sebagai warisan pendahulu Shin Tae-yong di timnas Indonesia Alfred Riedel. Ia merupakan kiper utama timnas Indonesia pada periode pertama Alfred Riedel melatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong kini memiliki total 3 asisten asal Indonesia, Bima, Marcus, dan Nova Arianto yang membersamai sejak 2020. PT LIB dengan tes mandiri yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya membuat Bajul Ijo meradang. Pasalnya, hasil tes swab yang berbeda ini justru membuat Bajul Ijo tidak bisa menurunkan para pemain terbaiknya di laga melawan Persipura Minggu 6 Februari 2022. Hasilnya Persebaya Surabaya takluk 0-2 dari Mutiara Hitam tersebut. Setelah menerima hasil tes dari LIB pada 6 Februari, Persebaya pun melakukan tes mandiri pada siang harinya.
tes di laboratorium yang sampelnya diperiksa di rumah sakit yang sama dengan tes LIB. Tes ulang mandiri di hari H pertandingan itu dilakukan untuk mencari second opinion karena pemain-pemain tersebut pemain utama Persebaya. Federasi Sepak Bola Thailand (FAT) resmi memperpanjang kontrak pelatih Alexandre Manu Polking hingga 2023 pada Jumat 4 Februari 2022. Melalui media sosial Twitternya setelah keberhasilannya menjadi juara di Piala AFF 2020-2021 lalu. Asosiasi FAT resmi memperpanjang kontrak Alexandre Manu Polking sebagai pelatih kepala Changsuk Thailand hingga 2023. Sebagai target awal, ia diminta meloloskan tim Gajah Perang ke Piala Asia 2023 karena gagal di kualifikasi Piala Dunia 2022. Mengutip dari website ligaindonesiabaru.com, Direktur Operasional PT LIB yang juga merupakan Kasatgas COVID-19 BRI Liga 1 2021-2022, Sujarno mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan tes swab PCR kepada Persebaya Surabaya pada Sabtu 5 Februari 2022 sore dan hasilnya keluar pada Minggu 6 Februari 2022 pagi. Hasil tes swab PCR itulah yang dijadikan dasar untuk laga Persebaya versus Persipura pada Minggu 6 Februari 2022 malam. Hasil tes yang kami lakukan ada sekitar 13 nama dari Persebaya yang positif terpapar virus COVID-19. Mereka terdiri dari pemain dan official. Nama-nama yang positif itu pun tidak kami izinkan untuk berada di stadion saat pertandingan Persebaya versus Persipura Jayapura. Mereka juga harus mendapatkan penanganan medis yang semestinya, kata Sujarno Senin dini hari 7 Februari 2022. Pada prinsipnya PCR mandiri bagian dari penerapan prokes yang ketat oleh setiap klub. PCR yang dijadikan rujukan adalah disiapkan operator, yaitu kolaborasi Labkes Provinsi Bali dan Kimia Farma, imbuhnya. Kehadiran Asnawi Mangku Alam memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Ansan Greeners. Secara kontribusi di lapangan, Asnawi perlahan menjadi pemain kunci tim berjuluk Green Wolves tersebut. Asnawi mencatatkan 15 penampilan dengan torehan 1 assist. Kemampuan alaminya melihat ruang dan sangat baik saat memberikan passing menjadi senjata utama Green Wolves, tukasnya. Dampak paling signifikan kehadiran Asnawi di Ansan Greeners yaitu melonjaknya followers Instagram resmi klub. Tim yang berlaga di K-Liga 2 itu kini memiliki 96,9 ribu pengikut. Catatan itu bahkan mendapat perhatian khusus dari media lokal Korea Selatan, KLigaUnited.com. Pelatih Lazio, Maurizio Sarri tak ingin lagi membicarakan mengenai bursa transfer timnya. Di tengah maraknya rumor klub Serie A Italia, Lazio menginginkan bek kiri timnas Indonesia yakni Pratama Arhan. Sarri justru tak ingin membahasnya. Melansir dari Football Italia, Minggu 6 Februari 2022, Sarri tampaknya tak ingin memperpanjang urusan tersebut dan ingin fokus membentuk tim dengan pemain yang saat ini dimilikinya. Sekarang kami memiliki pemain-pemain ini. Selama beberapa bulan saya merasa bahwa kami berkembang, tetapi semuanya tergantung hasil, ujar Maurizio Sarri. Masih ada 2 pemain yang bertahan di skuad timnas Indonesia U23 saat ini, yang berhasil menjadi juara di Piala AFF U22 2019. Timnas Indonesia U23 merupakan juara bertahan Piala AFF U23. Prestasi tersebut diraih Garuda Muda pada edisi terakhir, yaitu 2019 yang berlangsung di Kamboja. Dari edisi tersebut masih tersisa 2 pemain dalam skuad timnas U23 2022 untuk Piala AFF U23 2022 di Kamboja.
mulai 14 Februari. Keduanya yaitu Muhammad Riyandi dan Rahmat Irianto. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B Piala AFF U23 2022 bersama Malaysia, Laos, dan Myanmar. Lawan pertama Garuda Muda adalah Laos, yakni pada Selasa 15 Februari 2022 di Stadion Prince Phnom Penh, Kamboja. Dilansir dari Indosport.com, ada 3 pemain Timnas Indonesia U23 yang memiliki nama unik. Pasalnya, nama mereka serupa dengan bintang-bintang sepak bola dunia. Meski memiliki nama besar, ketiga pemain ini kemungkinan besar tidak akan menjadi andalan Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2022, tulis Soha Media Vietnam tersebut. Dari legenda Inggris hingga duo Portugal, Beckham Putra, seperti diketahui, namanya didasarkan pada nama mantan bintang Manchester United dan Timnas Inggris, David Beckham, yang merupakan pemain idola ayah pemain Persib Bandung itu, Ronaldo Joybera Kouyaté. Ronaldo Kouyaté memang menunjukkan performa memukau saat mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U18 di Turki pada November lalu. Ronaldo Kouyaté menjadi top skor dengan catatan 5 gol dari 3 laga. Ketajamannya itu sesuai dengan namanya yang serupa dengan dua bomber andalan, yakni Cristiano Ronaldo dan Ronaldo Nazario. Ahmad Figo. Jika dilihat dari namanya, Ahmad Figo sekilas mengingatkan kita pada legenda Portugal yang pernah membela Barcelona dan Real Madrid, Luis Figo. Meski demikian, jika Luis Figo merupakan seorang gelandang serang, Ahmad Figo justru berposisi sebagai pemain belakang, khususnya bek kanan. Melansir dari Bolanas.com, kabar bergabungnya ketiga pemain itu dikonfirmasi melalui unggahan di Instagram resmi klub FK Borak pada Kamis 9 Februari 2022. 3 pemain Indonesia, Ronald Regan Setmout, Naufal Khairullah Alif Winarno, dan Nur Yufa, diboyong sekaligus oleh klub Bosnia Herzegovina, FK Borak Kozarska Dubika. Hari ini kami menerima 3 pemain baru dari Indonesia untuk musim 2021-2022. Selamat datang di klub Borak Kozarska Dubika, tulis unggahan FK Borak. Ronald Regan Setmout, Naufal Khairullah, dan Nur Yufa hanya dikontrak selama 6 bulan atau sampai berakhirnya kasta kedua Liga Bosnia musim ini, dan kemungkinan mereka akan menerima perpanjangan kontrak jika performa mereka membuahkan hasil bagus bagi klub tersebut, kata agen Alexander Teps. Indonesia menduduki posisi kelima pada babak kedua grup G di kualifikasi Piala Dunia 2019-2022. Akankah posisinya akan didongkrak dengan kehadiran Shin Tae-yong dan 2 asisten baru Timnas U23? 1. Uni Emirat Arab 18 poin. 2. Vietnam 17 poin. 3. Malaysia 12 poin. 4. Thailand 9 poin. 5. Indonesia 1 poin.